Om Swastiastu, salam budaya. Hari-hari ini, sahabat kita yang muslim lagi ramai memperbincangkan tentang naik haji. Memang ada euforia setelah 2 tahun lebih tidak bisa naik haji ke Tanah Suci karena pandemi COVID-19. Naik haji itu adalah wajib bagi yang mampu, bagi sahabat kita yang muslim. Ini termasuk rukun iman. Berbeda dengan kita yang non-muslim, pemeluk Hindu. Memang ada perjalanan suci untuk mengunjungi pura sebagai tempat yang memang disucikan. Begitu pula mengunjungi situs-situs yang berkaitan dengan agama. Apakah itu candi, danau, gunung, pantai, dan sebagainya. Ada yang menyebutkan dengan istilah tirta yatra. Artinya perjalanan mencari tirta, yakni air suci dari tempat-tempat itu. Ada yang menyebutnya sebagai dharma yatra, yakni perjalanan untuk meneguhkan iman atau serada kita karena bisa mengunjungi warisan masa lalu yang berkaitan dengan sejarah agama. Tapi apapun namanya, hal itu tidak wajib bagi kita pemeluk Hindu. Kalau mampu dan ada waktu, ya silakan. Kalau tidak mampu, jangan dipaksakan. Dalam tradisi ritual di Bali, tirta yatra dan dharma yatra sering dimodifikasi dengan kegiatan ritual sehingga kelihatannya menyatu dalam satu rangkaian. Jika dalam acara Dewa Yajna, kegiatan ini biasanya disebut dengan istilah nyegara gunung, yaitu setelah selesainya ritual di pura di mana kita berada. Nyegara itu artinya pergi ke segara, pergi ke laut, menghaturkan sesaji dan persembahan lainnya. Gunung ya artinya ya pergi ke gunung. Namun umumnya gunung yang ada puranya. Kalau dalam rangkaian ritual Pitrayatnya, ritual ngaben, istilah itu bisa berganti dengan nama lain. Disebut mengajar-ajar. Yakni mengunjungi berbagai pura dengan membawa simbol dari roh orang yang sudah disucikan dalam ritual ngaben itu. Semuanya ini pada hakikatnya adalah tirta yatra dan dharma yatra. Jadi tirta yatra adalah sebuah perjalanan mencari atau mendapatkan tirta, sesuatu yang sering disebut sebagai sumber kehidupan. Tentu saja dari tempat yang disucikan, bukan di museum, apalagi di mall, di lapangan sepak bola. Tirta yatra itu dilakukan di pura, kuil, candi, sungai yang suci, dan situs-situs keagamaan lainnya. Jika disebutkan dengan istilah dharma yatra, biasanya dalam perjalanan itu lebih luas lagi rangkaiannya karena ada istilah dharma, yaitu mencari kebenaran di tempat yang lain. Misalnya mengunjungi pasraman
para pandita yang suci, atau mengunjungi tempat-tempat pertemuan yang rutin menyelenggarakan ritual keagamaan. Apakah Tirta Yatra dan Dharma Yatra itu juga tempat untuk mendekatkan diri dengan Tuhan? Tentu saja ya, karena dalam kunjungan itu sudah pasti berbagai doa dilantunkan. Tapi jika disebutkan bahwa hanya di saat dan di tempat Tirta Yatra dan Dharma Yatra itu saja kita lebih dekat dengan Tuhan, ini yang keliru. Karena kita bisa memuja Tuhan di mana saja kita berada. Tidak usah bepergian jauh-jauh. Di rumah sendiri pun kita bisa memuja Tuhan dengan lebih dekat. Tidak perlu melakukan suatu perjalanan. Mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara memuja Beliau bisa setiap waktu, dimanapun kita berada. Tidak perlu berkecil hati. Kita memuja Tuhan di mana kita biasa tinggal, termasuk di dalam rumah sendiri. Tuhan di dalam kitab Weda disebut Brahman, karena kata Tuhan itu adalah bahasa Indonesia. Ada sloka yang berbunyi begini: Ekam eva vidyam Brahman. Artinya, hanya ada satu Tuhan, yakni Brahman. Adapun kata yang widi yang digunakan untuk penyebutan Tuhan di Bali berasal dari kata widi. Widi artinya pencipta. Yang widi berarti Dia sang pencipta. Tuhan tidak berwujud dan memenuhi seluruh alam semesta ini. Tuhan ada di mana-mana. Tidak ada satu pun tempat di bawah kolong langit ini yang tidak dihuni oleh Tuhan. Mantram Gayatri yang merupakan ibu segala mantram. Mantram ini dijadikan awal dari puja Trisanya yang kita lantunkan setiap 3 kali sehari. Diawali dengan Om Burbuah Suwa. Artinya Tuhan yang memenuhi alam bawah atau jagat raya ini. Bur yang memenuhi alam tengah, buah, dan yang memenuhi alam atas atau angkasa, Suwa. Kalau kita tahu Tuhan ada di mana-mana dan ada di setiap saat, lalu kita bisa memuja Tuhan kapan saja. Tak peduli apakah hari itu hari suci atau rerainan, kalau istilah bahasa Bali. Apakah itu bulan purnama atau bulan tilem, bulan mati. Apakah itu Senin, Kamis, dan seterusnya. Kita bisa memuja Tuhan di sembarang waktu dan di sembarang tempat, asal tempat itu membuat kita lebih tenang. Tentu kita tidak bisa memuja Tuhan di tempat keramaian, di tengah-tengah lalu lintas yang ramai misalnya, atau di tengah-tengah pasar yang sedang banyak pembelinya. Kita bisa memuja Tuhan di kamar tidur, di ruang tamu, di kantor, di mana saja, asalkan ada keheningan di sekeliling diri kita.
kita juga bisa melakukan puja tresanya dimanapun kita mau, sepanjang tempat itu memberikan pada kita suatu keheningan untuk mendapatkan konsentrasi pikiran. Jadi tidak perlu harus melakukan tirta-yatra dulu jika kita ingin memuja yang itu. Karena melakukan tirta-yatra itu sebenarnya bukan cuma memuja Tuhan, tetapi mengetahui lebih banyak sejarah budaya agama dan peninggalan para leluhur kita di masa lalu. Intinya adalah tirta-yatra dan dharma-yatra bukanlah sesuatu yang wajib dilakukan. Namun alangkah baik dilakukan jika kita mampu melakukannya. Karena di sana sejarah agama bisa kita ketahui lebih luas. Dalam hal tirta-yatra itu bersamaan dengan piodalan di tempat yang dituju, tempat di mana kita melakukan tirta-yatra, maka itu juga berarti kita bisa bersosialisasi atau mesime-krama dengan sahabat-sahabat kita. Seolah-olah pada saat piodalan itu kita melakukan tirta-yatra dengan nuansa reuni, ketemu sahabat-sahabat yang jarang kita jumpai sehari-hari. Bahwa ada orang yang lebih suka tirta-yatra tidak pada saat piodalan, itu pun tidak apa-apa. Mungkin mereka ingin lebih khusyuk dalam kesepiannya. Tidak perlu berdesak-desakan di pura. Jadi ada yang memang suka tirta-yatra pada saat piodalan dan ingin suasana yang ramai. Ada pula yang ingin dalam suasana yang sepi. Terserah pilihannya. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat kita melakukan tirta-yatra pada saat bukan piodalan, pada saat tempat itu lebih sepi, Tuhan absen karena tidak ada ritual di sana? Ya, tentu saja tidak. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan ada di mana saja, di sembarang tempat, dan di sembarang waktu. Semoga ada manfaatnya. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sampai jumpa.